untuk melakukannya. Sehingga ada banyak orang-orang di berbagai pulau di Indonesia, hamba Tuhan ya khususnya, mereka ditopang. Satu hal bahwa Tuhan mencari, Tuhan memakai orang yang mau, bukan orang yang mampu. Kalau dia mampu dia gak mau. Dan saudara tahu apa yang sedikit yang ada pada kita, yang kita persembahkan bagi Allah. Dia mampu melakukan jauh lebih besar. Banyak orang tertarik, banyak orang ikut Yesus waktu Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum ditambah anak-anak dan perempuan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan kan. Kerap kali banyak orang selalu merasa bahwa yang hebatnya itu mujizat itu. Tapi berapa banyak yang melihat ada seorang anak kecil yang membawa bekalnya hari itu kepada murid Yesus untuk didoakan dan dibagi-bagikan. Ada pengorbanan seorang anak kecil di situ. Anak kecil yang egosentris, yang selalu mikir pasti buat dia, tapi dia bawa itu di tangan Yesus, apa yang kecil dipersembahkan. Membawa kemuliaan bagi Tuhan dan membawa berkat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi banyak orang. Itulah yang sangat penting untuk dimiliki oleh orang percaya, terutama di masa-masa sulit, saudara. Kadang kita berpikir, Tuhan masa kekeringan, masa sulit ini apa yang dapat saya lakukan bagi Tuhan? Hidup aja susah. Tapi Allah yang setia memakai anak-anaknya untuk melakukan sesuatu bagi dia. Dan di saat yang sama, cara Allah untuk memberkati umatnya dan memelihara umatnya itu melebihi dari apa yang dipikirkan. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan kesukaran untuk menciptakan kesempatan bagi kita berkarya bagi dia dan mengalami mujizatnya. Tuhan izinkan terjadi musim kering. Padahal itu kan istilahnya Elia bisa bilang berhentiin itu. Tetapi Tuhan bekerja, di satu sisi Tuhan sedang mendidik dan menghukum satu bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kena dampak juga umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan, nabi Tuhan ini mengalami musim kering. Tetapi Tuhan tetap pelihara dengan caranya. Tuhan izinkan terjadi musim kering dalam kehidupan Nabi Elia dan janda di Sarfat, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan ingin memberkati mereka dengan cara Elia lakukan tugasnya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Dan janda di Sarfat lakukan tugasnya tepat seperti yang diperintahkan hambanya. Untuk diberkati, harus memberkati. Karena kecenderungan manusia yang egosentris itu harus dihancurkan. Jika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Allah itu setia. Lakukan tugas kita. Dan Allah yang menyediakan. Saya banyak kali melihat bukan hanya dalam kehidupan keluarga, tapi dalam kehidupan pelayanan. Dari situlah saya mendidik umat Tuhan untuk belajar melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hanya sedikit, tetapi hati yang mau taat kepada Tuhan, ternyata Tuhan melakukan hal-hal yang lebih besar yang di luar pikiran kita. Banyak kesaksian sebenarnya. Kalau bisa diceritakan, cuma kadang-kadang kan kalau hamba Tuhan itu riskan. Kalau kesaksian soal-soal hal berkaitan dengan finansial. Tapi saya mau katakan bahwa ada banyak sekali perkara-perkara ajaib yang terjadi ketika kita belajar untuk menangkap hati Tuhan. Jadi satu hal yang saya selalu katakan dan ajarkan bagi orang-orang yang melayani bersama saya bahwa jangan cari mujizat, tapi cari hati Tuhan. Kalau kita menjadikan apa yang penting bagi Tuhan itu penting bagi kita, maka apa yang penting bagi kita menjadi penting bagi Allah untuk dilakukannya. Amin. Apa yang penting bagi Tuhan, itu yang kita pikirkan dan berusaha untuk lakukan. Maka kalau kita mengutamakan kepentingan Allah, maka apa yang penting bagi hidup kita jadi urusan Tuhan untuk dilakukan bagi hidup kita. Saya melihat perkara-perkara ajaib yang Allah lakukan. Dan di tahun di mana kita sempat tahun 2020 itu 2021 kan lebih banyak ibadah online ya.
Dan kalau dipikir-pikir gereja dapat pemasukan dari mana? Pekerjaan dari anak-anak Tuhan berimbas. Tapi waktu itu saya tetap kerahkan kami untuk melakukan, kami tidak sebut bakti sosial di sana, tapi acts of love, bagian dari 5 nilai itu. Intimate worship, E. Mission heart, acts of love, Christ likeness, itu pemuritan menjadi serupa dengan Kristus. Teamwork, impact kami, dan kami berusaha melakukan. Dan apa yang terjadi, saya bersyukur. Banyak orang-orang muda, mereka berkati rohaninya, diberkati keuangannya, tetapi gereja dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Istilahnya kemampuan terbatas, tapi orang dari segala macam tempat bisa memberkati. Termasuk ada orang-orang yang saya belum pernah ketemu, kenalnya di Facebook. Hanya membaca tulisan dan kemudian mereka bertanya tentang rekening gereja. Dan saya selalu terbuka saksikan itu kepada jemaat Tuhan. Saudara tahu, orang yang mencari hati Tuhan melakukan apa yang ada di hati Tuhan. Hidupnya ada di dalam hati Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan biarkan. Amin. Tuhan mengizinkan kesukaran, itu seizin Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan kesempatan bagi saya dan saudara untuk berkarya. Kalau kita gampang melakukan, kalau kita dapat melakukan segala sesuatu akan mungkin lebih mudah. Tetapi di saat-saat sulit dalam kehidupan, di saat-saat terbatas itu tentu sulit. Tetapi ketika kita melakukannya tentu sesuai dengan arahan Tuhan ya. Maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Lakukan bagian kita, Allah melakukan bagiannya. Hal yang keempat yang terakhir, jika kita mengharapkan Allah bekerja bagi kita, maka kita harus hidup bekerja bagi Allah. Hidup oleh iman bukan karena melihat. Ini Elia hidup oleh iman. Janda di Sarfat hidup oleh iman. Dia mendengar dan dia percaya dan dia bertindak. Itu iman. Seorang yang bernama Smith Wigglesworth, dia adalah seorang hamba Tuhan Pentakosta yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia sebenarnya seorang sederhana, tadinya seorang pekerja tambang. Gak pintar bicara, agak kasar jiwanya. Tapi kemudian Tuhan panggil dia menjadi seorang penginjil dan dia memberitakan Injil di mana-mana. Dan di masa pelayanannya tercatat 13 orang yang tertulis ya, tapi kata banyak orang lebih dari itu yang dibangkitkan dari kematian. Satu kata-kata bijak yang dikatakan oleh Smith Wigglesworth. Allah berfirman, saya percaya, habis perkara. Allah berfirman, aku percaya, habis perkara. Dia seorang yang memang dikenal memiliki karunia iman. Dan dia bertindak di dalam apa yang Roh Kudus tanamkan di dalam hatinya. Dan dia melakukan apa yang Roh Kudus suruhkan. Jadi kayak kemarin Berto bilang, aku pusing kalau Tuhan gak pernah maksa kok. Dan kita hanya melakukan apa yang dapat kita lakukan kan? Ya bukan yang tidak dapat kita lakukan. Tapi ketika kita belajar melakukan, karena kita masih Allah, Tuhan sendiri yang membukakan segala sesuatu bagi kita. Jika kita mengharapkan Allah bekerja bagi kita, maka kita harus hidup bekerja bagi Allah. Belajar percaya dalam kemustahilan. Jangan hanya menuntut, lakukan bagian kita dengan benar dan biarkan Allah bekerja. Hanya bejana yang siap dikosongkan yang bisa diisi penuh oleh Allah. Hanya hidup yang siap berkurang atau berkorban karena dipergunakan untuk kepentingan Allah. Yang siap diisi untuk ditambahkan oleh Allah. Ya, kadang-kadang pergumulan, persoalan hanya cara Allah untuk membentuk hidup kita. Mengosongkan diri kita untuk dipenuhi dengan dirinya. Dan itu adalah bagian dari pertumbuhan iman kita.
Tuhan bisa selalu untuk meluputkan kita dari masalah. Kecil bagi Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Kecil bagi Tuhan untuk memenuhi kehidupan umatnya. Kalau kita baca kitab Yesaya berkata Tuhan yang bangsa-bangsa hanya seperti setitik air dalam timba. Tuhan membentangkan langit di atas kekosongan. Tuhan yang membuat segala sesuatu masakan cuma satu orang. Yang bangsa-bangsa aja digambarkan setitik air dalam timba. Nah loh kita satu orang, satu keluarga seperti apa dong? Masa Tuhan gak bisa pelihara, iya kan? Tetapi tantangan dan pergumulan hanya sering dipakai oleh Tuhan. Menjadi kesempatan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Membentuk hidup kita, mengosongkan diri kita. Agar kita semakin dipenuhi oleh dirinya Tuhan. Dan kita dapat terus menjadi seperti orang yang seperti Elia. Yang tetap menjadi penyampai pesan Allah di masa-masa susah. Tetapi kita juga bisa berperan di dalam kerajaan Allah. Seperti janda di Sarfat, seorang sederhana yang bahkan tidak mampu menurut ukuran dunia. Tapi orang yang mau menanggapi firman dan melakukan bagian yang nampak kecil. Tetapi berarti di hadapan Allah karena ketaatan. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat mereka jadi susah karena melakukan apa yang Tuhan mau? Enggak. Ayat 16, tepung dalam tempayan, enggak habis. Dan minyak dalam buli-buli, enggak pernah berkurang. Saya katakan di rumah saya, enggak pernah kekurangan beras. Selama pandemi, bukan saya beli, sering dibawa orang dari mana-mana. Bahkan saya bagi-bagi ke staf pastoral saya. Jangan saya, kalau ada orang titip apa, saya bagi. Saya langsung sambungin kepada orang-orang yang juga melayani Tuhan bersama saya. Kenapa? Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk melatih iman kita. Karena itu lakukan apa yang kita bisa. Bukan soal uang juga, tetapi ide-ide, tenaga, kreativitas. Apa yang dapat kita lakukan bagi kerajaan Allah. Itu yang kita pikirkan hari ini. Dan kita akan melihat bukan hanya kita mengalami mujizat. Kita bisa menjadi alat mujizat Tuhan. Janda di Sarfat jadi alat mujizat Tuhan untuk memelihara hambanya Elia yang luar biasa itu. Tetapi saat yang sama kebutuhannya dipenuhi Tuhan berlimpah-limpah. Di saat yang sama ketika dia dalam kesukaran, Tuhan memperhatikan ketika anaknya juga meninggal. Maksudnya di sini adalah bukan sekadar mujizatnya, tetapi perkara yang Allah lakukan untuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya. Kerjakanlah bagian kita dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Apa bagian yang harus saya dan saudara lakukan hari ini? Lakukan bagi kerajaan Allah. Dan biarkan Tuhan yang akan menolong segala sesuatunya. Saya telah menjalani dan belajar dibentuk oleh Tuhan. Dalam banyak hal, saya jarang menceritakan pada orang lain. Tapi saya katakan kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dan dia membuktikannya, dia setia. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita di dalam pergumulan kita, Allah setia. Jangan pernah berhenti melayani, jangan pernah berhenti memberi, jangan pernah berhenti melakukan apa yang kita bisa. Bahkan di tengah-tengah masa sulit. Karena justru inilah kesempatan bagi Allah untuk berkarya di dalam kita dan melalui hidup kita. Itulah pelayanan saya dan saudara. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdiri bersama-sama. Nanti saya minta hambanya Pak Yucin dan dari Pak Diaken, Pak Rudi untuk berdiri menghadap jemaat. Kita akan bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan. Unsur-unsur perjamuan dapat dibagikan. Tim worship dapat menaikkan pujian bagi Tuhan. Bersama-sama kita menghampiri Tuhan. Allah yang setia itu yang telah menyerahkan dirinya bagi kita.
Di atas kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Pengorbanan Kristus bagi kita sempurna. Dia mengasihi kita bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang kita pergumulkan hari-hari ini, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Hanya firman Tuhan ingin mengingatkan kita, lakukan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Allah. Berdoa, tetap setia melayani. Dan biarkan Allah melakukan bagiannya bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Perjamuan kudus terbuka bagi setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan makan dan minum terlebih dahulu sampai kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan berdoa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Yang mulia anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu, Tuhan. Kuasa salib-Mu pulihkan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dan cawan anggur di tangan kanan kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bawa hati kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kristus telah berkorban bagi kehidupan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dia menjadi jaminan bagi kehidupan kita.
Karena itu datanglah hampiri Tuhan dengan penuh penghormatan dan penuh kasih di hadapannya pada sore hari ini. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu buat unsur-unsur perjamuan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang pada sore hari ini. Kami berterima kasih untuk apa yang Kristus telah lakukan bagi hidup kami. Kami orang berdosa, kami tidak layak menerima segala anugerah. Tetapi oleh karena Kristus yang telah menumpahkan darah-Mu bagi hidup kami, sehingga kami yang berdosa dapat diampuni, bahkan dipulihkan, bukan hanya dipulihkan, tetapi Engkau mau memakai kehidupan kami di dalam tangan-Mu yang besar dan mulia itu. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat pengampunan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur setiap kali kami memasuki perjamuan Tuhan. Mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus, akan tubuh yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Dan darah yang mengalir, yang menyucikan hidup kami dari dosa. Terima kasih untuk unsur-unsur perjamuan Tuhan ini. Kami menyatakan kami bersekutu dengan penderitaan, dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kami juga layak mengalami dan menerima segala kemenangan dari kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Pemulihan jiwa dan roh yang berdampak kepada tubuh. Kami bersyukur untuk unsur-unsur perjamuan Tuhan ini. Kuduskan dan berkati. Jadi berkat bagi jiwa dan roh kami. Jadi berkat bagi tubuh kami juga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Haleluya. Sekarang angkatlah cawan anggur di tangan kanan kita. Dan dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terimalah perkara-perkara ajaib yang dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mengalami kemenangan. Yang tawar hati dipulihkan dan dibaharui oleh Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup bagi banyak hal dalam kehidupan dibukakan oleh Tuhan. Anugerahnya cukup bagi hidup saya dan saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejenak kita datang bermazmurlah kepada Tuhan dengan mazmur yang Engkau gubah sendiri di hadapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau ajaib, kasih-Mu mulia, rahmat-Mu besar, haleluya.
datang. Haleluya, terima kasih buat kesetiaan. Haleluya, kami tinggikan-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Engkau layak Tuhan, layak terima glori, layak terima hormat, layak terima kemuliaan, layak terima pengabdian kami Tuhan. Glory, haleluya. Jiwa kami bersorak di dalam-Mu, kekuatan kami, gunung batu kami, kota benteng kami, menara perlindungan, kubu pertahanan kami. Kepadamu jiwa kami berlari, kami mengalami kemenangan di dalam-Mu. Haleluya, Kau membebaskan dan melepaskan kami. Kau meneguhkan dan menguatkan kami, menyatakan perkara-perkara yang besar bagi jiwa kami. Kau menyingkapkan hal-hal yang ilahi bagi kami. Gloria takarada buria yasi, yarada bayatu karadabu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah aliran-aliran surgawi mengalir ke dalam jiwa dan roh setiap kami, agar kami dapat mengalami kepuasan di dalam Engkau. Jiwa yang lelah disegarkan kembali, hati yang susah dihiburkan. Kami yang belum pernah mengalami penyingkapan-penyingkapan, karunia-karunia yang diberikan Roh Allah. Sejak sekarang ini kami akan melihat bagaimana Allah Roh Kudus bergerak di antara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan firman-Mu dan perjamuan Tuhan yang kami lakukan. Kami bersekutu dengan Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Grace atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan persembahan yang bertugas. Nanti saya persilahkan. Amin. Haleluya. Ku tahu Dia penolong. Ku tahu Dia penolongku. Darah yang
kasih Bapak Ibu Saudara dalam persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan mendengarkan sebagian pengumuman. Silakan. Ya, shalom semuanya. Saya akan memberikan pengumuman. Ini ada jadwal ibadah GSJA Penyuluh selama seminggu. Di hari Senin jam 6 sore kita ada kaum wanita. Saya mengundang untuk para wanita-wanita terpuji bisa untuk menghadiri kaum wanita. Di hari Rabu jam 7 malam ada ibadah doa. Saya juga mengundang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman sekalian bisa untuk hadir berdoa di ibadah doa. Dan di hari Kamis setengah 8 malam ada kaum pria. Kalau misalkan Senin itu untuk wanita-wanita, untuk hari Kamisnya itu untuk para pria-pria sejati ya, bisa menghadiri kaum pria. Di hari Sabtu jam 4 sore ada ibadah youth. Saya juga mengundang untuk anak-anak muda untuk bisa menghadiri ibadah kaum muda ini. Di hari Minggu jam 2 siang ada sekolah minggu. Ya, ini untuk bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai keponakan ataupun anak-anak atau cucu bisa menghadiri di sekolah minggu untuk kita bisa mengenal ke anak-anak siapa itu Tuhan Yesus. Ya, di hari Minggu setengah 5 sore kita ada ibadah umum seperti ibadah saat ini. Untuk ibadah semuanya udah mulai onsite, tetapi untuk hari Minggu yang untuk sekolah minggu itu kita masih Zoom, tapi kita tetap berdoa agar sekolah minggu bisa kembali lagi onsite seperti ibadah lainnya. Ya, ini adalah nomor rekening atas nama GSJA Penyuluh di 002 309 9087. Ini untuk operasional gereja seperti tantangan iman dan persembahan. Di 002 309 8978 ini untuk perpuluhan. Ya, ini adalah QR barcode. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian tahu kita udah bisa scan seperti OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay dan lainnya yang ada barcode. Tinggal di scan aja, ketik nominal, nanti nominal tersebut bakal masuknya di nomor rekening yang persembahan. Ya, kita terus mengingat walaupun kita udah mulai onsite tetapi corona belum juga hilang, tapi kita bersyukur corona sudah mulai menurun, tapi kita terus mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yaitu 5M, ada menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Oke, ada tambahan Bu Grace? Tidak ada? Kalau tidak ada saya kembalikan lagi ke Kofandi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih untuk pengumumannya. Dan saat ini saya melihat ada jiwa baru ya. Boleh kita tahu namanya dengan kakak yang paling ujung? Ya, Vina. Vina. Oh, ya. Ya, selamat datang tuh ke Vina. Yang untuk tengah? Elvan. Ya, Kak Elvan ya, selamat datang. Ya, sebelumnya lagi? Ya. Untuk Kak Iren ya, selamat datang untuk jiwa-jiwa ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan yuk. Haleluya. Ya Tuhan. Ya, kami mengundang kembali kalau belum ada bergereja bisa datang kembali di minggu depan tempat ini ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara ya. Oh ya. Oh, ada mau tambahin pengumuman gitu? Nah. Oh maaf. Oh ini dari CWS Peniel gitu ya, Peniel ya. Oh ya, selamat datang ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, mungkin untuk Pak Charlie ya, tahu ya, kenal gitu ya sama Pak Charlie. Kan kita sudah sebutnya Bapak Charlie gitu. Tapi orangnya mungkin lagi di Zoom gitu ya, tahu ya, masih di Kalimantan gitu ya. Ya, oke, selamat datang ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Ya, ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak ya. Oke, mari ini Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama, kita akhiri dalam ibadah kita malam hari ini. Oke, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Tuhan Allah yang baik. Kau sungguh baik, amat baik Tuhan Yesus. Kau
sumber Tuhan. Kaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Kau benar, Kau penolong kami Tuhan. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita katakan sama-sama, Engkaulah sumber Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Kau penolong saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi kita sama-sama, Engkaulah sumber Tuhan. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara. Saya persilakan untuk hambanya. Perisai di hidupku. Haleluya. Di nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan merupakan keyakinan iman kami di hadapan-Mu. Kau adalah menara dan perisai di hidup kami. Engkau adalah tempat kami berlari dan kami menjadi selamat. Kau adalah perisai yang melindungi kehidupan kami. Terima kasih buat sore hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya baik kami yang hadir secara onsite maupun secara online. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah setia melayani. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Kau melihat setiap keberadaan umat-Mu. Jika ada di antara kami yang membutuhkan topangan yang khusus, jamahan tangan Tuhan yang khusus, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, uluran tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa itu dialirkan bagi setiap kami yang membutuhkan jamahan Tuhan. Bagi yang sakit, kami menerima aliran kesembuhan dari tahta Allah. Kami yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami yang mencari pekerjaan, Tuhan membukakan pintu-pintu bagi kami. Kami yang bergumul di dalam bisnis dan usaha, kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat itu akan dilimpahkan atas kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, kami memerlukan tuntunan yang khusus dari Tuhan untuk membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan di hari-hari ini. Roh Kudus menolong memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami kembali mengangkat pandangan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segala sesuatu. Yang kepadamu kami telah menyerahkan diri kami sepenuhnya. Karena kami percaya daripadamu datang kekuatan, hikmat dan anugerah. Dan kami mau mengangkat tangan kami ke arah surga, menghadapkan jiwa kami dan menyerahkan hati kami
Dan kami mau menerima berkat yang mengalir dari tahta Allah berdasarkan janji firman Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera-Nya. Sehingga kita akan berjalan semakin hari semakin kuat. Masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan hidup dalam jati diri kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh Kristus yang mengasihi kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Sambil menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kami mau berkata, Maranatha, ya datanglah segera Tuhan Yesus. Kami siap menyambut Engkau dengan mempersembahkan seluruh hidup kami dan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Nama Tuhan. Selamat pulang Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang di online Tuhan berkati. Sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Belum. Cipet kebiasaan udah tadi.